Gimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat? Masih, Bu. Alhamdulillah masih semangat ya semuanya kabar pagi hari ini. Di sini saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ika Septiani. Saya guru BK dari SMA 5. Di sini teman-teman tahu tidak saya mau ngapain? Tidak tahu, Bu. Nah, kebetulan saya di sini akan meneliti masalah teman-teman yang sedang teman-teman rasakan pada hari ini. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu apa itu DCM atau daftar cek masalah? Belum, Bu. Nah, saya akan menjelaskan ya. Jadi, DCM itu adalah atau daftar cek masalah itu adalah suatu pernyataan di mana di pernyataan itu ada 10 pernyataan. Nah, seperti yang Ibu sudah pegang ini ya. Di sini ada beberapa pernyataan yang dimana pernyataan tersebut ada masalah pribadi, ada masalah sosial, ada masalah belajar, dan masalah kesehatan. Nah, di sini Ibu minta teman-teman untuk mengisinya ya. Nah, sebelumnya sebelum Ibu untuk meminta mengisi angket tersebut, apakah teman-teman ada yang ingin ke kamar mandi terlebih dahulu? Tidak, Ibu. Baik. Nah, sebelum kita mulai untuk mengisi ini, nanti kalian bisa mengisi, Ibu beri 50 menit untuk mengisi. Nah, sebelumnya sebelum Ibu bagikan angket tersebut, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana untuk mengisinya. Nah, jadi di sini itu ada pernyataan-pernyataan yang teman-teman sedang rasakan pada hari ini atau yang sudah teman-teman rasakan sebelumnya. Nah, jadi teman-teman bisa nih isi pada angket tersebut ini, teman-teman checklist ya. Jadi teman-teman tidak usah takut ataupun ragu untuk mengisinya karena data tersebut ini akan kita rahasiakan. Terus teman-teman tidak usah takut salah untuk mengisinya. Jadi teman-teman isi saja apa yang sedang teman-teman rasakan pada hari ini atau teman-teman yang sudah rasakan itu isi saja ya. Paham sampai sini? Paham, Ibu. Nah, sebelumnya di sini ada nama, ada kelas dan alamat. Di mana sebelum mengisi kalian harus mengisi terlebih dahulu nama, kelas dan alamatnya. Nah, bagaimana mengisinya? Jadi mengisinya cukup di checklist saja apa yang teman-teman sudah rasakan atau dirasakan pada hari ini. Jikalau tidak ada, teman-teman boleh kosongkan. Paham? Paham, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu bagikan ya. Iya, Bu. Nah, semuanya sudah mengisi? Sudah, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu terima kasih kepada kalian karena sudah membantu dan mengapresiasikan ya atas apa yang teman-teman sudah rasakan pada hari ini, dan Ibu mengucapkan terima kasih banyak. Mohon
jika ada perkataan atau perbuatan ibu yang kurang berkenan di hati kalian, ibu mohon maaf ya. Sebelumnya ibu terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini semua udah ngisi. Jadi nanti kemungkinan 2 minggu ke depan ibu akan membacakan hasil dari cek masalah tersebut ya, dari DCM tersebut, dari angket tersebut. Nah, sebelumnya ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya dari hasil kemarin teman-teman yang sudah ngisi pernyataan teman-teman pribadi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada topik. Nah, topik itu kemarin kan di angket itu ada pribadi, sosial, belajar, sama karir. Nah, ada 4 topik. Nah, terus di sini ada jumlah siswa. Nah, teman-teman, di situ ada jumlah siswa 35 orang. Nah, N kali M dibagi N dikali M derajat. Nah, jadi yang dimaksud NN itu adalah jumlah angka yang paling besar masalahnya. Nah, terus N itu adalah item topik dari masalah tersebut. Terus kalau N kali M itu ya maksudnya jumlah dari jumlah topik ini dikali dengan hasil respondennya. Jadi M itu jumlah responden ya. Nah, di sini seperti contoh, di sini ada bidang pribadi, terus di bidang pribadi itu ada kesehatan, keadaan ekonomi, kehidupan keluarga, agama dan moral, dan reaksi dan hobi. Nah, di sini kesehatan. Nah, jadi jumlah yang paling besarnya itu ada 113 responden. Nah, terus jumlah itemnya itu dia memilih 20 item dari setiap butir ini. Nah, terus kita kalikan di 100 jumlah responden dan itemnya itu adalah 700. Nah, di sini kita persenkan yaitu 16,14%. Nah, yang dimaksud dengan DC, B itu maksudnya D itu masalah yang paling sangat besar, terus C itu masalah yang cukup besar, dan B itu masalah ringan ya, kayak gitu. Oke, next. Selanjutnya di profil individu. Nah, di sini saya akan menjelaskan hasilnya ya. Ke bawah boleh. Bukan. Ada hasilnya ya. Kita langsung ngebahas hasilnya saja. Nah, di sini yang paling besar itu yaitu ada kesehatan. Nah, bisa teman-teman lihat ya. Di sini kesehatan yang paling gede dia pasti persenannya. Di sini 20
Jadi di kelas ini ada 3 masalah ya, dalam bidang kesehatan, terus dalam bidang belajar, sama bidang pribadi ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan programnya. Saya selanjutnya akan menjelaskan action plan. Action plan itu apa? Yaitu program. Nah, tadi kan udah masalah di kelas ini kan udah ada apa sih dari bidang belajar, sosial, sama ke bawah, sama pribadi. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama dulu ya, yaitu di sini ada bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, materi, metode, media, evaluasi. Nah, di sini bidangnya itu belajar, terus tujuan layanannya itu membantu peserta didik memahami dan mengembangkan potensi diri agar dapat mencapai keberhasilan belajar secara optimal. Nah, terus strategi layanan ini saya mengambil layanan informasi. Mengapa? Karena layanan informasi saya akan menyampaikan tujuan layanannya itu ke kalian semua gitu, karena ini bidang belajar, yaitu apa sih itunya banyak gitu ya, kelompoknya banyak kayak gitu. Terus materinya itu menggali potensi diri untuk prestasi, metodenya itu diskusi, medianya PowerPoint, evaluasinya yaitu langsung ya, evaluasinya secara langsung. Terus yang kedua sosial. Nah, sosial, terus yang kedua sosial yaitu apa sih tujuannya itu membantu peserta didik dalam memahami, menerima dan mengembangkan diri secara pribadi sehingga mampu bertindak secara bertanggung jawab, mandiri serta memiliki konsep diri yang positif dan sehat. Nah, terus di sini saya menggunakan layanan informasi sama saja karena di sini berkelompok banyak ya, karena masalahnya itu dalam sosial. Terus di sini ada membangun keterampilan sosial. Ini judulnya ya, judul materinya itu membangun keterampilan sosial sehat dan relasi positif. Nah, ini diskusi. Terus bedanya PowerPoint, yaitu evaluasinya proses ya, evaluasi proses. Nah, terus yang terakhir ada pribadi. Nah, pribadi ini tujuan layanannya untuk membantu peserta didik dalam memahami, menerima, dan mengembangkan diri secara utuh dan positif sehingga memiliki konsep diri yang sehat, mampu mengatur emosi serta bertindak secara mandiri dan bertanggung jawab dalam kehidupannya. Nah, di sini ada bimbingan kelompok. Karena bimbingan kelompok itu terdiri dari 10 sampai 15 orang ya. Jadi di sini karena masalahnya pribadi, saya intinya bimbingan kelompok ya. Terus ini judul topiknya itu menerima diri apa adanya, aku layak bahagia. Terus diskusi itunya PowerPoint. Terus di sini evaluasinya proses dan hasil ya. Jadi proses gitu ya. Terus selanjutnya ada di sini kita sudah menggunakan program, kita langsung membuat RPL. Karena di situ programnya kebanyakannya itu diskusi dan informasi layanan. Di sini saya menggunakan rencana pelaksanaannya itu bimbingan klasikal. Nah, di sini ada bidang layanannya itu yaitu dalam tadi itu masalahnya ada pribadi, ada sosial sama belajar. Nah, terus ke bawah yang
tadi topik layanan itu yang sudah diterapkan ya di mana, di program, di action plan. Terus di sini juga fungsi layanan tadi sudah diterapkan di sono. Terus tujuannya itu, tujuan umum juga sudah diterapkan di action plan. Terus di sini ada waktu. Jadi waktunya itu kita menggunakan 40 menit ya dalam berdiskusi. Terus sumber bacaannya itu yaitu dari PowerPoint, dari internet dan lain-lain. Terus metode tekniknya itu tadi diskusi kelompok. Nah, di sini ada tahap awal pendahuluan. Jadi pernyataan tujuan. Jadi sebagai guru BK atau konselor mengucapkan salam di tahap awal. Terus guru BK atau konselor menanyakan kabar peserta didik. Terus yang ketiga is breaking. Yang keempat, guru BK atau konselor menyampaikan tentang tujuan-tujuan yang akan dicapai. Nah, selanjutnya di sini ada tahap inti. Nah, tahap inti yaitu kegiatan peserta didik. Jadi kegiatan peserta didiknya di tahap inti yaitu mendengarkan dan memperhatikan guru BK atau konselor menjelaskan materi yang sudah di action plan-kan, yang sudah diprogramkan. Terus yang kedua itu berdiskusi ya antara masing-masing kelompok. Terus yang ketiga itu menuliskan hasil diskusi di kertas HVS. Terus yang keempat itu peserta didik mencurahkan atau menjelaskan hasilnya bagaimana di kelas itu, terus atau di diskusi tersebut. Terus yang kelima, peserta didik melihat dan memperhatikan video atau PowerPoint yang sudah guru BK atau konselor tayangkan. Nah, selanjutnya ada tahap penutup. Nah, tahap penutup yaitu guru BK atau konselor itu menyimpulkan hasil diskusinya. Terus guru BK atau konselor itu mengajak peserta didik merefleksikan kegiatan setelah berdiskusi. Terus menanyakan bagaimana manfaat dari hasil diskusi pada pagi hari ini, pada hari ini. Terus yang ketiga itu guru BK dan konselor itu mengajak peserta didik untuk membuat komitmen. Nah, agar si antara konselor dan kliennya ini tidak canggung ya, agar selalu datang gitu ke kita untuk meminta bantuan gitu, tidak ragu-ragu gitu. Nah, terus yang terakhir evaluasi. Nah, jadi di sini tadi itu kan ada evaluasi proses, evaluasi hasil sama evaluasi proses. Nah, jadi di sini evaluasi proses itu guru BK atau konselor melakukan evaluasi yang memperhatikan proses, kayak keaktifannya bagaimana, terus cara peserta didik itu menyampaikannya bagaimana, apakah ada hasil atau tidak, gitu. Terus evaluasi hasilnya itu menanyakan kesiapan pendidik melaksanakan kegiatan. Nah, terus selanjutnya yaitu ada program semester bimbingan konseling. Nah, di sini ada programnya dalam semester. Nah, di sini ada jenis kegiatan layanan di bidang, ada bidang pribadi, sosial, belajar dan karir, fungsi bimbingan dan konseling, tujuan kelas waktu. Nah, di sini yang persiapan itu pembagian tugas guru, bimbingan dan konseling atau konselor itu kita tidak ada ya di dalam apa itu tadi program semesternya. Jadi di sini
adanya di asesmen kebutuhan. Nah, jadi kita itu membutuhkan asesmennya itu dalam pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, di sini saya mencekliskan saja ya. Jadi mengisinya di sini saya cukup mencekliskan di dalam apa nih gitu. Saya itu mengadakan program semesterannya gitu. Nah, di sini saya adanya di asesmen kebutuhan kayak gitu. Terus fungsi bimbingan konseling itu untuk mengembangkan pencegahan. Terus tujuan itu agar konseling berjalan efektif kelas 5 BKID waktu 120 menit. Terus selanjutnya di sini layanan bimbingan dan konseling. Jadi layanan bimbingan konseling ini saya menggunakan bimbingan klasikal yang tadi RPL itu. Saya menggunakan bimbingan klasikal. Nah, jadi di sini saya bimbingan klasikalnya ada pribadi, sosial, sama belajar. Nah, masalahnya. Terus sama saja ya, ini apa sih kelas sama waktu sama tujuannya. Terus di sini ada bimbingan kelompok juga ya. Saya akan mengadakan bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, sama pengembangan media ya, sama saja. Terus di sini ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Nah, jadi di situ di bimbingan klasikal, terus individu sama konseling kelompok, sama bimbingan kelompok. Terus ke bawah. Nah, di sini ada program tahunan. Tadi semesteran, ini tahunan. Nah, jadi komponen dan kegiatan layanannya ini yaitu ini ya, komponen dan kegiatannya itu ini. Terus bulannya itu di bulan apa kita akan melaksanakan programnya gitu. Di bulan Juli kah, di bulan Agustus kah, di bulan September kah, dan seterusnya. Nah, jadi yang pertama itu saya mengambil program yang melakukan asesmen kebutuhan itu yang tadi, yang di atas itu semesteran saya membutuhkan asesmen. Nah, di sini saya melaksanakan di bulan Agustus minggu ketiga, ini 1, 2, 3, 4 ini minggunya ya. Minggu ketiga, terus September di minggu ketiga juga. Terus ke bawah, pelaksanaannya yaitu bimbingan klasikal ada di bulan apa? Agustus, September, di minggu kedua dan ketiga, dan seterusnya bulan ke minggu ketiga juga. Nah, selanjutnya ada konseling kelompok. Nah, di situ saya di bulan Juli dan bulan Agustus di minggu kedua dan minggu ketiga. Terus ke bawah. Nah, akun akuntabilitas yaitu maksudnya akuntabilitas itu maksudnya dari hasil evaluasinya. Nah, jadi hasil evaluasinya itu kita programkan di bulan Juli di minggu ke-4 dan seterusnya di minggu ke-3. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya yang sudah saya jelaskan dari hasil, terus action plan, terus RPL, dan program semesteran dan tahunan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.